Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang namanya pointing words atau asmaul isyarah atau dalam bahasa Indonesia adalah kata penunjuk, kata tunjuk ya. Jadi, dalam kata penunjuk di bahasa Indonesia itu biasanya kita gunakan ini untuk yang dekat atau itu untuk yang jauh. Nah, di bahasa Arab untuk Quran, ini itunya nggak sebatas itu-itu aja. Maksudnya gini, ini itunya itu dibagi. Ada yang untuk satu benda atau satu hal, ada yang untuk dua hal, atau ada yang untuk tiga hal atau lebih. Nah, itulah lengkapnya bahasa Arab untuk Quran ya. Langsung aja, untuk yang dekat, near, pertama kita lihat ada yang maskulin, ada yang feminin. Kita mulai dari yang maskulin. Untuk satu hal maskulin, itu kita pakai hadza. Untuk yang dua hal, itu hadzani. Untuk yang tiga hal atau lebih, kita pakai haulai. Nah, ini bentuknya rofa statusnya ya. Untuk status nasab dan jarnya kita pakai hadza untuk yang satu maskulin, untuk yang dua maskulin hadzaini, untuk yang tiga dan lebih maskulin haulai. Oke. Nah, ini jadi satu klasifikasi ini mereka. Berikutnya, yang feminin, untuk satu feminin yang rofa, ini yang rofa ya, kita pakai hadhihi, satu feminin rofa. Untuk yang dua feminin rofa, hatani. Untuk yang tiga dan lebih feminin rofa, haulai. Untuk versi nasab atau jarnya ya, untuk yang status nasab dan jarnya, kita pakai hadhihi, yang satu feminin, terus yang dua feminin, hataini, terus yang tiga dan lebih feminin, haulai. Oke, nah ini semua adalah yang near, untuk yang dekat. Jadi bahasa Indonesia itu kayak yang untuk ini gitu, untuk menunjukkan ini yang dekat. Nah, untuk menggunakan yang jauh, yang far, itu misalnya maskulin satu itu zalika. Satu hal maskulin yang jauh itu zalika. Dua hal maskulin yang jauh itu zanika. Tiga hal maskulin yang jauh ulaika. Bentuk nasab atau jarnya satu maskulin yang jauh zalika, lalu zainika untuk yang dua, terus yang tiganya ulaika, gitu ya. Nah, sekarang femininnya yang jauh tilka untuk satu, tanika untuk dua yang jauh, ulaika untuk tiga dan lebih yang jauh ya. Terus nasab dan jarnya itu tilka untuk satu, tainika untuk dua, dan ulaika untuk tiga dan lebih. Oke, kita langsung ke contoh teman-teman. Nah, dalam menggunakan pointers atau kata petunjuk atau si isim isyarah tadi, kita itu harus perhatikan ini. Untuk membuat fragmen dan untuk membuat sentence. Fragmen itu simpelnya kayak ungkapan. Jadi lebih sedikit dari sentence. Lebih kecil dari sentence. Sedangkan sentence adalah kalimat ya. Nah, contoh. Untuk fragmen, kata petunjuk ya, si pointer itu harus diikuti secara langsung oleh alif lam. Nah, contohnya gini. Hadzal baitu. Artinya this house. Atau bahasa Indonesianya rumah ini. Nah, ini kan kata petunjuknya hadza, terus langsung diikuti oleh alif lam nih. Oleh karena dia diikuti alif lam, maka dia menjadi fragment atau ungkapan, bukan kalimat ya. Nah, jadi this house, hadzal baitu. Contoh kedua, hadzihil hayati. Artinya this worldly or lowest life. Hadzihil hayatid dunya. Itu lengkapnya ya. This worldly or lowest life. Nah, terus hadzal Qur'anu. This Quran. Hadza itu this atau ini, Al-Qur'anu itu Al-Qur'an. Oke, nah, karena langsung ini ya, ini pointer atau kata petunjuk, hadza langsung diikuti oleh alif lam nih dan isimnya Al-Qur'anu. Jadi, oleh karena si kata penunjuk diikuti oleh alif lam, terbentuklah ungkapan hadza this Al-Qur'anu Qur'an. This Qur'an. Qur'an ini gitu ya. Itu untuk yang ungkapan. Nah, sedangkan kalau untuk sentence,
si pointersnya, si kata petunjuknya, ya, si isim isyarahnya, mereka itu nggak diikuti oleh alif lam. Contohnya, tilka hududullahi. Tilka itu artinya those atau mereka. Hududullahi itu the boundaries of Allah. Nah, tapi karena tidak ada alif lamnya setelah isim isyarah, makanya ada to be-nya kalau di bahasa Inggris. To be itu ini kayak is, am, are ya. Nah, dan is, am, are ini juga adalah komponen yang membuat sesuatu bisa tergolong menjadi kalimat kan, sentence. Itu. Jadi ini bukan tilka al hududullahi, tapi tilka hududullahi. Oke? Nah, terus ulaika ashabun nar. Ulaika itu mereka, ashabu itu adalah penghuni, annar itu adalah api. Jadi mereka, ulaika adalah penghuni api, adalah penghuni neraka. Ashabun nar. Nah, itu kan satu kalimat lengkap tuh. Nah, gimana kita tahu itu kalimat? Tadi yang saya bilang, setelah isim isyarah atau kata petunjuknya nih, atau si pointersnya, itu tidak diikuti alif lam. Nah, tidak ada alif lam kan di sini. Maka kita bisa tahu bahwa ini adalah kalimat. Sedangkan kalau yang ungkapan tadi, habis isim isyarahnya, habis si kata petunjuk, ya sama ismul isyarah sama kata penunjuknya itu, pointersnya, langsung ada alif lam. Itu kalau mau bikin ungkapan. Tapi kalau mau bikin sentence, tidak ada alif lam setelah kata petunjuknya. Gitu ya. Terakhir nih, hadhihi naqatullahi. Hadhihi, this, ini, naqatullahi. The she camel of Allah. Apa? Unta perempuan milik Allah gitu. Satu kalimat lengkap kan? Taunya dari mana? Karena ini hadhihi itu kata petunjuk. Setelah hadhihi tidak ada alif lam, tapi langsung nakotu, bukan al nakotu, tapi nakotullahi. Oke, sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.